100 juta pertama itu bukan tentang gaji yang besar, tetapi tentang disiplin, tentang konsistensi, dan juga tentang kesabaran. Di video ini, aku akan ngebahas bagaimana membangun aset dari nol melalui kebiasaan menabung rutin di reksadana global untuk tujuan investasi jangka panjang. Ingat ya, jangka panjang, bukan setahun, bukan 3 bulan, bukan juga 5 bulan. Konten ini hanya untuk edukasi, bukan ajakan membeli instrumen investasi tertentu. Selalu lakukan riset dulu, pahami profil risiko masing-masing, gunain uang dingin, dan jangan pernah FOMO. Alright, disclaimer dulu ya. Sebelum kita mulai, di setiap video di channel ini tidak pernah ada ajakan untuk membeli emiten, ETF, ataupun instrumen investasi tertentu. Semua yang aku bagikan murni untuk edukasi. Tugas kamu bukan percaya sama saya, bukan kamu telan mentah-mentah. Tugas kamu adalah cari tahu sendiri, pelajari sendiri, telusuri sendiri, bandingkan sendiri, pahami sendiri. Jangan pernah FOMO, jangan ikut-ikutan karena orang lain sudah untung. Jangan all in kalau kamu nggak punya ilmunya, karena pasar tidak peduli kamu pemula ataupun sudah lama investasi. Pasar hanya menghargai orang yang mau disiplin. Sebelum memutuskan untuk investasi, pastiin kamu sudah punya yang namanya dana darurat. Minimalnya ya 6 kali pengeluaran bulanan kamu. Lalu tentuin tujuan investasi kamu, karena tujuan akan menentukan apakah investasi kamu itu untuk jangka panjang atau cuma jangka pendek, jangka menengah, dan tujuan juga menentukan instrumen apa yang cocok buat kamu. Pahami juga profil risiko kamu, karena orang yang tidak mengenal profil risikonya sendiri biasanya panik saat pasar turun dan membeli saat harga sudah sangat mahal. Pastikan juga kamu bebas dari segala macam utang konsumtif, tidak sedang terlilit cicilan yang memberatkan, dan yang paling penting, gunakan uang dingin, uang yang tidak kamu pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Jangan pernah kamu menginvestasikan uang makan, jangan uang sekolah, jangan uang kontrakan, jangan uang yang minggu depan kamu harus pakai untuk membayar cicilan mobil ataupun motor. Karena investasi membutuhkan waktu, bukan keajaiban dalam semalam. Sekarang aku mau nanya nih, kenapa sih banyak orang bekerja keras tapi tabungannya masih aja tetap nol? Kenapa ada orang yang gajinya belasan juta tetap hidup dari gajian ke gajian? Kenapa? Ada juga yang penghasilannya biasa-biasa aja, tetapi asetnya terus bertambah setiap tahun. Jawabannya bukan semata-mata soal besar kecilnya penghasilan, tapi soal cara gimana kita mengelola uang tersebut. Nah, hari ini aku ingin ngebongkar satu pola pikir yang selama ini membuat banyak orang gagal punya aset. Banyak yang berpikir kalau mau punya aset ratusan juta harus jadi pejabat dulu, harus jadi pengusaha yang besar, harus jadi bos, harus jadi CEO, harus jadi owner bisnis, harus viral dulu, harus punya modal ratusan juta. Nah, itu salah besar. Aku bilang salah besar. Yang bikin orang kaya bukan selalu yang punya gaji gede, bukan owner bisnis. Yang bikin orang kaya adalah kebiasaan kecil, tapi dilakukan terus-menerus. Masalahnya, orang lebih suka mencari jalan pintas, mencari jalan instan daripada ngebangun kebiasaan. Mereka rela begadang demi konten receh, rela antri demi gadget terbaru, rela menghabiskan uang buat sawer-sawer host live streaming. Tapi ketika disuruh menyisihkan uang 1 juta rupiah setiap bulan, jawabannya selalu aja monoton, selalu aja sama. Ah, nanti aja deh. Ah, aku belum bisa. Ah, aku belum mampu. Ah, aku kan masih muda, masih banyak waktu. Padahal yang mencuri masa depan mereka bukanlah harga kopi, bukan harga bensin yang naik, bukan inflasi,
tetapi kebiasaannya untuk selalu menunda. Dan yang lebih menyedihkan lagi, banyak anak muda hafal banget harga skin game, hafal harga sepatu limited edition, hafal promo live shopping, tapi tidak tahu apa sih itu yang dinamakan compounding, tidak tahu apa itu diversifikasi, tidak tahu bagaimana uang bisa bekerja untuk kita. Kalau uang terus dihabiskan untuk gaya hidup, untuk kesenangan sesaat, kapan aset kamu bisa bertumbuh? Kalau setiap kenaikan gaji kamu langsung naikkan gengsi hidup kamu, kapan kekayaan kamu bisa dibangun? Ingat ya, orang miskin sering mengejar terlihat kaya, sedangkan orang kaya sibuk ngebangun aset, sedangkan gaya hidupnya sederhana. Itulah bedanya. Hari ini aku ingin membuka mindset kalian semua bahwa menuju 100 juta pertama bukan sesuatu yang mustahil. Bahkan bisa dimulai dari sekitar rutin menabung 1 jutaan setiap bulan di reksadana global, dan dalam jangka panjang secara historis berpotensi memberikan imbal hasil sekitar 12-15% per tahun, bahkan lebih. Meskipun hasil investasi tidak pernah dijamin dan nilainya bisa naik maupun turun, bukan sulap, bukan pesugihan, bukan judi, bukan cepat kaya, tapi disiplin, konsisten, dan juga kesabaran, dan biarin waktu yang bekerja. Aku tahu, mungkin ada yang sedang menonton video ini sambil berpikir, uang aku kan cuma cukup buat hidup hari ini. Percayalah, hampir semua investor besar memulai dari kecil. Tidak ada yang langsung punya miliaran hari ini. Mereka memulai dari langkah pertama, langkah yang mungkin dianggap remeh oleh kebanyakan orang. Aku juga bukan terlahir dari keluarga kaya. Aku juga memulai dari belajar sedikit demi sedikit. Aku juga pernah bingung, pernah takut, pernah ragu-ragu, tapi aku memilih untuk terus belajar karena aku sadar kalau aku terus menunda-nunda, yang kaya bukanlah aku, tapi orang lain yang lebih dulu mengambil tindakan. Kalau aku aja bisa memulai, harusnya kamu bisa lebih baik dari aku. Karena hari ini informasi jauh lebih mudah didapat, belajar jauh lebih gampang, akses investasi jauh lebih luas, dan banyak pilihan. Sekarang tinggal satu pertanyaan aja. Apakah kamu benar-benar mau mengubah masa depan kamu, atau hanya ingin terus menjadi penonton kesuksesan orang lain? Kalau ada satu hal yang ingin kamu ingat-ingat dari video ini, ingat satu rumus yang sangat sederhana. Nabung, simpan, lupakan. Bukan nabung lalu setiap 5 menit kamu buka aplikasinya. Bukan nabung lalu panik saat pasar turun. Bukan nabung lalu berharap kaya cuma dalam 1 bulan. Karena investasi itu bukan tentang siapa yang paling pinter, bukan juga tentang siapa yang paling sering jual beli, tapi tentang siapa yang paling disiplin dan siapa yang paling sabar. Waktu adalah sahabat terbaik investor. Semakin panjang perjalanan kamu, semakin besar peluang compounding bekerja untuk kamu. Jangan habiskan masa muda kamu untuk mengejar gengsi aja. Bangun aset kamu, karena aset yang kamu bangun hari ini bisa menjadi kebiasaan finansialmu di masa depan. And remember, harga barang akan terus naik, biaya hidup akan terus naik. Tapi kalau nilai aset kamu juga terus bertumbuh, kamu tidak hanya bertahan, kamu punya peluang untuk unggul dari kebanyakan orang. Jangan iri pada orang yang sudah berada di garis finish. Fokuslah pada langkah kecil kamu hari ini, karena 1000 kilometer selalu dimulai dari 1 langkah pertama. Mulailah sekarang, mulailah dari yang kamu mampu. Lakukan dengan konsisten, biarkan waktu bekerja, dan pegang terus rumus ini. Nabung, simpen, lupakan. Bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, tapi untuk jangka panjang. Karena kekayaan sejati tidak dibangun oleh keberuntungan, melainkan oleh kebiasaan baik yang kamu lakukan berulang kali. Semoga suatu hari nanti kamu tersenyum melihat perjalanan kamu sendiri dan kamu berkata, untung aja dulu aku udah memilih untuk mulai nabung, bukan terus menunda-nunda.